Ribuan guru honorer dan tenaga teknis Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah karena sudah mengabdi puluhan tahun. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan dua belah tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak, sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak, kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasihi sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3 penuh waktu, Pak, sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Seorang guru membentak dan menantang muridnya di dalam kelas dan viral di Lampung. Aksi guru bak preman jalanan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapi. Bukan berarti saya mau ngejek kamu terus cie-cie juga. Kalian setara, kalian ini manusia. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi akibat bangku kelas yang kurang rapi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer di sekolah tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami gejala seperti keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Para siswa rawat jalan setelah diberi obat. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat oleh tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun, para siswa hanya mengalami rawat jalan. Sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Itu kelas berapa, Bu, yang Kelas 2 sampai kelas 6. total ada berapa, Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan.
Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dengan memperkuat standar operasional prosedur agar peristiwa keracunan di Sukoharjo tak terulang. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Among Siwi dan SD Negeri Sin 2 di Timur Melati, Sleman pada Jumat siang. Kepala Komunikasi Kepresidenan tersebut melihat langsung kegiatan makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding gelombang pertama. Pemerintah memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Saat ini sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah ditangani dengan baik. Rasanya akan diperketat atau seperti apa? Mungkin ada sampling dulu. Itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Jadi iya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta pagar laut segera disegel dan dibongkar. Prabowo juga meminta aparat mengusut dalang di balik pemasangannya. Pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pagar laut disegel dan segera dibongkar. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Itu disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, diusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga akan investigasi misteri pagar laut ini.
lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan. Berarti itu nanti Kementerian Kelautan cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menyegel pagar bambu ini lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku pemasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengeksplor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Ikan. Iya, apa aja, mau ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah. Di pagarnya sama dipatok terus sampai Karangantu. Malah nambah susah. Karena mata pencaharian di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah. Seberapa kurang lah, cumi-cumi juga kurang. Cumi harganya tinggi. Waduh, gue naik-naik lagi. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya melonjaknya ya antara 40-30 kenaikan dari harga biasa. Dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penggabungan suara pada Pilkada Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara yang dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Paslon yang diusung Partai Perindo ini mengharapkan MK membatalkan keputusan KPU terkait Pilkada Jayawijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jayawijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua, Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU
tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jayawijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jayawijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman, iNews melaporkan. DPRD Salatiga, Jawa Tengah menetapkan pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin sebagai wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih periode 2024-2029. Penetapan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya KPU Salatiga telah menetapkan pasangan Robi Nina sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2024-2029. Usai penetapan, DPRD akan mengirimkan berita acara ke Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk pelantikan rencananya digelar awal bulan Februari 2025. Pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin menjadi wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih dengan perolehan suara sebanyak 50.876 atau 45,77% dalam Pilkada tahun 2024. Melakukan pengusulan kepada Menteri Kepala Gubernur dengan melampirkan berita acara tadi dan juga lampiran risalah. Nanti berdasarkan itu ada SK Menteri tentang wali kota dan wakil wali kota, kemudian itu ada pelantikan, dan setelah itu ada paripurna DPRD berhubungan dengan visi misi, penyampaian visi misi. Ya tentunya untuk saya sebagai orang baru, non birokrasi, non politikus, saya perlu ya istilahnya tandem dulu, ya. Jadi handover untuk segala tugas dan supaya kedepannya setelah saya dipilih langsung. Pemirsa, BPOM dan Polri bekerja sama menindak para mafia obat. BPOM juga akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Sejumlah hal dibahas, diantaranya penindakan mafia pangan hingga obat-obatan dan skincare ilegal. Juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia yang tentunya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga dan menurunkan harga obat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan masuk dalam daftar WHO Listed Authority atau WLA. Dalam waktu dekat, BPOM akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Mengakreditasi posisinya masuk kepada level tertinggi yang kita sebut dengan maturitas level 4. Yang dalam konteks sertifikatnya nanti yang akan kita dapatkan yang disebut dengan WHO List Authority atau WLA. Penelitian tadi obat-obatan asli Indonesia juga kami akan fokus di sana juga untuk mendukung program dari pemerintah. Standarisasi tertinggi WHO ini akan memperkuat reputasi Indonesia di bidang pengawasan makanan dan obat setingkat dengan negara maju. Tim Liputan iNews melaporkan.